She also caught up with Governor Joko Widodo to hear his plans for Jakarta firsthand. Pak Joko Widodo, welcome to the program. Thank you. There are several challenges that you want to tackle for this city. When will you feel like you're making some progress? Yes, there must be a big change here, and we must be active in promoting the change here. There is a significant gap between rich and poor in this city. How important is it for you to close that gap? The poor is my concern. Like I told you that there is more than 360 slum area. So we have housing program for slum area. There is open green space. There is also micro library. So I think if we give attention to the poor people, yeah, they will give back also something to the city. So this is important for you to help poor people with the housing program, for instance? Yes, and I will give 60 until 70% from our local budget, from Jakarta budget, to the poor, for the healthy program, for the education program, for the housing program, because I want to make the gap, the have and the have not, decreasing. And why important? Is it because, as you said, then they can give something back to the city? Yes, because maybe more than 30 years, there is no attention to the poor. Always we give more than 60%, 70% of our budget to give facility to the have. And I want to make different. Give our local budget to the poor. Moving to something else, Pak Joko, Jakarta is the centre of one of the world's fastest growing economies. Do you also see your job as making it a city, a place where it is better to do business? I want to make the bureaucracy reform about the business permit. Yeah. I will make one-stop service. So when you ask for business permit, before 6 months or 8 months or 10 months, and I want only 1 week maximum. And then you're dealing with many different groups, many different relationships to manage. Are you confident you can bring them on board to your vision? Yes, it's just communication. Pak Joko Widodo, what is your vision for the city of Jakarta? They can do business here better than the other city, and then also people in Jakarta, they are happy because there is no traffic jam, there is no flooding, there is no poor here. This is our dream. So you feel fairly confident about that? Yes, I'm very optimistic. Pak Joko Widodo, Governor of Jakarta, thank you very much for your time. You're welcome. Terkait polemik pencapresan Joko Widodo yang tidak sesuai dengan perjanjian batu tulis, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengaku kecewa dengan keputusan Megawati Soekarno Putri. Dalam perjanjian batu tulis ini tertulis bahwa Megawati Soekarno Putri akan mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai capres untuk pemilu di tahun ini, tahun 2014. Pencapresan Jokowi oleh PDI Perjuangan membuat politisi Partai Gerindra resah. Tidak lama setelah pencapresan Jokowi yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, beredar dokumen perjanjian batu tulis antara PDI Perjuangan dan Gerindra.
Dalam dokumen perjanjian batu tulis, butir ke-7 disepakati Megawati yang menjadi calon presiden dengan Prabowo sebagai cawapres pada pemilu 2009 lalu akan mendukung Prabowo sebagai calon presiden 2014. Pencapresan Jokowi dinilai sebagai pengingkaran atas perjanjian tersebut. Kalau Anda manusia dan Anda di pihak saya, kira-kira kecewa atau tidak? Ya Anda menilai saja gitu. Saya sudah minta, ya cukup lama lah, beberapa bulan gitu. Saya tidak mengerti apa salah saya, karena saya selalu menghormati beliau dan saya tidak merasa berbuat apa-apa. Saya menjaga karena saya ingin kebaikan untuk negara dan bangsa kita. Di tempat terpisah, calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo tidak mau menanggapi keresahan Partai Gerindra. Jokowi menganggap pro kontra pencapresan dirinya adalah hal yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan. Komentarnya dong Pak, gimana Pak? Saya tidak mau mengomentari yang menyebabkan atau jadi panas lah, sudah lah. Kita ini kan nanti masyarakat yang memberikan inilah, memberikan demokrasi memberikan penilaian. Kalau yang mau mendukung silakan mendukung, kalau tidak mendukung juga saya kira tidak mendukung juga tidak apa-apa. Saya kira kita tidak usah lah saling menjelekan, saling menyerang, saling mencemooh. Kita perlihatkan sopan santun politik kita. Jumat malam lalu, DPP PDIP yang terkesan mendadak mengumumkan pencalonan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden dari partai berlambang kepala banteng itu. Melalui surat perintah harian yang ditulis tangan oleh Megawati Soekarno Putri, Jokowi diberi mandat oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk maju dalam Pilpres mendatang. Tim Liputan 6 STV melaporkan dari Jakarta. Mengenakan kemeja putih yang jadi ciri khasnya, Jokowi mendatangi seratusan pendukungnya yang sudah berkumpul di depan rumah dinasnya di Jalan Taman Jakarta Pusat Minggu pagi. Mantan wali kota Solo ini juga sempat diarak oleh massa pendukungnya sebagai bentuk dukungan. Belum tuntas tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi sudah diberi mandat baru menjadi calon presiden partainya PDIP. Kepopuleran pria asli Solo ini diyakini Megawati Soekarno Putri dapat melonjakkan perolehan suara PDIP pemilu legislatif tahun 2014. Partai Moncong Putih pun langsung tancap gas dan mendapuk Jokowi menjadi juru kampanye sebagai bintang penarik massa hingga 5 April mendatang. Usai belusukan ke museum-museum, Jokowi pun menyempatkan sejenak mampir ke Masjid Sunda Kelapa di Menteng, Jakarta Pusat untuk makan dengan ikan pindang di warung nasi langganannya. Ada yang sudah mendahului deklarasi, dulu-dulu juga nggak apa-apa. Ada yang sudah mendahului pasang-pasang iklan juga nggak apa-apa. Ada yang sudah mendahului pasang-pasang baliho, spanduk juga nggak apa-apa. Yang penting Pak Jokowi yang menang gitu maksudnya Pak ya? Yang penting 9 April menang. PDI memenangkan pileknya. Kampanye PDI Perjuangan dimulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dengan Museum Kebangkitan Nasional sebagai titik pertama. Dilanjutkan dengan kunjungan ke Gedung Sumpah Pemuda di Kramat Raya sebagai titik kedua. Dan berakhir di Gor Cendrawasih Cengkareng, Jakarta Barat. Kampanye napak tilas perjalanan kemerdekaan Indonesia memang biasa dilakukan PDIP sejak tahun 1999. Di tahun politik 2014, gaya kampanye PDIP akan sedikit berbeda dengan munculnya sosok Jokowi yang identik dengan belusukannya. Ciri-ciri kampanye yang sederhana menjadi mandat yang disampaikan dari Megawati kepada Jokowi yang harus mengedepankan gerakan spontan door to door. Tim Liputan Trans 7. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengajak Perdana Menteri Belanda Mark Rutte belusukan ke kawasan Waduk Pluit, Penjaringan Jakarta Utara, Kamis 21 November 2013. Dalam kunjungan yang dilakukan pada sore hari itu, Jokowi menunjukkan keberhasilan penataan kawasan waduk yang dikerjakan hanya dalam waktu 8 bulan. Penataan tersebut meliputi normalisasi dan pengerukan waduk hingga pemindahan ribuan warga yang bermukim di sekitar bantaran Waduk Pluit. Pantauan berita Jakarta.com, selain Jokowi dan Mark Rutte, turut serta dalam rombongan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan.
Ketiganya tiba di lokasi waduk sekitar pukul 3.45 menit dengan mengenakan pakaian yang sama, yakni kemeja lengan panjang berwarna putih. Kedatangan para pejabat tersebut tentu saja menarik perhatian masyarakat yang langsung berkerumun menghampiri mereka. Setelah menyelami warga, Jokowi langsung mengajak Mark Rutte untuk berkeliling di sekitar waduk sambil menjelaskan proses penataan waduk yang memiliki total area lahan seluas 80 hektar. Setelah hampir 30 menit berada di area waduk, Jokowi bersama pejabat tinggi negeri kincir angin itu melanjutkan perjalanan menuju rumah pompa Waduk Pluit. Pada kesempatan itu, Jokowi juga menunjukkan gambar-gambar proses penataan Waduk Pluit. Dikatakan Jokowi, dalam pertemuan ini tidak ada pembicaraan terkait hubungan bilateral antara Belanda dan Indonesia, karena menurutnya hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, sedangkan dirinya hanya bertugas untuk menjelaskan masalah-masalah kecil seperti penataan Waduk Pluit. Kalau membahas kerjasama itu bukan dengan saya, antar negara dong. Mungkin ada saran-saran untuk pembangunan Waduk Pluit dan juga JNGO, Pak, saran-saran sendiri pada Sudahlah, saya kira itu sudah ada pembicaraan Bapak Perdana Menteri dengan Bapak Presiden. Saya kira saya bagian rangkaian yang kecil-kecil, Pluit, ini aja. Ya tadi kita terangkan dan beliau menyampaikan Belanda mempunyai pengalaman yang lama membuat dam besar, dam raksasa, dan saya kira tadi kita menunjukkan tempat-tempat seperti itu dan beliau mengerti dan saya kira pembicaraannya antar negara. Dari Jakarta Utara, Tim Berita Jakarta melaporkan. Februari